Pendidikan adalah suatu fondasi penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan kualitas pendidikan yang baik, akan menjadi penentu sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan dapat bersaing di tingkat global. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rauzal Antisi dari Prodi Gizi kelas 1D. Jadi pendidikan Indonesia itu berada pada urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei melalui salah satu badan bernama The World Economic Forum Swedia. Bisa dibilang urutan di 37 dari 57 negara bukanlah hal yang baik. Dalam data lain dilaporkan, menurut World Population Review, Indonesia berada pada peringkat ke-67 dari 203 negara lain yang disurvei. Ya, hal tersebut menjadi acuan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih jauh dari kata baik. Banyak banget faktor yang bisa kita ambil kenapa sistem pendidikan Indonesia itu masih sangat rendah. Yang pertama, pendidikan Indonesia itu masih belum merata. Contoh saja, fasilitas pendidikan di Indonesia masih terlalu terpusat di perkotaan, sehingga fasilitas di pedesaan masih kurang pengawasan. Contoh, di NTT masih banyak warga-warga atau anak-anak yang harusnya mereka bisa sekolah dengan baik, mereka harus menempuh perjalanan jauh dan sulit untuk melakukan pendidikan atau sekolah di jenjang SD. Khususnya anak-anak yang rumahnya masih tertinggal, terpinggir, dan terluar, jauh dari akses pendidikan. Sementara itu, di era globalisasi ini banyak perubahan yang terjadi, mulai dari teknologi, mulai dari cara mengajar, apalagi banyak hal sekarang harus bisa dengan menguasai teknologi yang ada. Tetapi tidak semua sistem pendidikan Indonesia dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disebut TIK dimaksimalkan dengan baik. Ini diakibatkan oleh pengaruh infrastruktur yang kurang merata dan kurang mendukung bagaimana dalam belajar TIK. Dan kualitas SDM guru-guru yang masih belum terlalu kompeten dalam mengajar teknologi informasi dan komunikasi. Lalu masalah penempatan guru dan kualitas guru juga menjadi isu kompleks, bahwa penempatan guru masih terlalu berkonsentrasi di perkotaan, tapi di pedesaan guru-guru masih sangat kurang. Karena bisa dibilang insentif mereka berbeda. Dari kota dan desa, mereka dapat gaji yang bisa dibilang jauh beda. Padahal tenaga pengajar sangat dibutuhkan di pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah bisa saja memberikan insentif yang lebih besar untuk orang-orang yang berani atau mengajar di pedesaan. Sementara itu, kualitas guru-guru juga harus dibenahi, karena hal ini tuh bukan hanya pekerjaan rutin dan mendapat gaji, tetapi sebagai guru, hal itu menjadi peran penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Bukan hanya guru atau pemerataan infrastruktur yang kurang, tetapi juga kurikulum sejak dari awal kemerdekaan sudah 11 kali berganti. Hal itu menjadi
beban berat bagi para tenaga pengajar, peserta didik, ataupun orang tua. Dengan seringnya berganti kurikulum, adaptasi juga harus sering dilakukan dan kadangkala membuat mereka kebingungan bagaimana belajar dengan kurikulum yang baru. Selain itu, di Indonesia semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan tersebut juga semakin tinggi. Contoh saja, mungkin kamu bisa masuk SMA negeri dengan biaya murah, tapi saat melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu perkuliahan, kalian harus mengeluarkan duit berpuluh-puluh juta untuk bayar pendidikan kalian. Hal itu jadi banyak membebani masyarakat dan anak-anak lain, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Tentu jelas itu membawa beberapa dampak negatif. Contoh saja, nilai pengangguran mulai tinggi, lalu mulai banyak ekonomi atau finansial yang tidak baik di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Infrastruktur dan sarpras juga menjadi hal yang penting untuk diawasi di Indonesia, karena jika infrastruktur dan sarpras tidak memadai, kegiatan belajar mengajar juga terganggu. Contoh saja kasus di Sekolah Dasar Negeri di Parambahan, Jorong Suduk di Kabupaten Solo. Mereka punya kelas yang masih beralaskan tanah dan tembok dengan batu tanpa cat dinding. Hanya dengan kursi kayu yang mereka dapat seadanya dan papan tulis seadanya, mereka harus belajar di tengah hal tersebut. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Tetapi tetap saja infrastruktur dan sarpras menjadi hal yang harus segera dibenahi, bahwa pemerataan infrastruktur bukan hanya di kota tapi juga di desa-desa yang terpencil walaupun sulit dijangkau, agar anak-anak dan mereka yang membutuhkan pendidikan itu dapat mencapai pendidikan yang layak. Terakhir, rendahnya prestasi siswa saat ini menjadi tantangan yang signifikan bagi pendidikan di Indonesia. Karena dalam mewujudkan pendidikan yang baik, ada pula prestasi yang baik di kalangan siswa. Hal itu bisa diakibatkan karena faktor eksternal ataupun internal. Kurangnya motivasi di dalam diri masing-masing siswa menjadi faktor internal yang terjadi di saat ini. Adapun faktor eksternal, karena lingkungan mereka tidak memadai minat dan bakat mereka, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan apa yang mereka punya dan menjadikan hal itu sebagai prestasi. Contoh saja, jika ada anak yang punya prestasi dalam futsal, tapi dalam sekolah tersebut tidak mendukung minat bakat tersebut, hal tersebut tidak dapat bisa dikembangkan. Padahal siswa dapat berprestasi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekolahnya. Saya percaya bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, sistem pendidikan Indonesia bisa lebih baik. Bukan hanya semangat dari tenaga pengajar, tapi juga semangat dari para siswa dan mahasiswa dapat merubah jalannya sistem pendidikan Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Itu saja reaction dari saya hari ini tentang rendahnya pendidikan Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.